Chapter ke-15 dengan judul Mencari Obat di Dalam Gunung. Setelah pelatihan hariannya selesai, ia mulai menyapu yang sejak menyerap kerangka emas hanya bisa diselesaikan dalam 1 jam. Setelah selesai menyapu, dia berlari ke Contribution Hall. Meskipun Yangkai telah memutuskan untuk pergi ke pegunungan untuk menemukan herbal, dia tidak memiliki pengetahuan tentang herbologi. Dia hanya pernah mendengar tentang bunga roh berdaun 3 chaos dan rumput pohon jadi mati, dan tidak tahu seperti apa mereka. Sebagian besar pekerjaan persiapannya untuk perjalanan ke Black Wind Mountain dilakukan. Untuk menghindari situasi yang memalukan, Yangkai bergegas ke Contribution Hall untuk menuliskan penampilan herbal. Awalnya, dia berencana untuk meminta Bendahara Meng mengajarinya. Dia tidak bisa mengharapkan Bendahara Meng memberinya buku tentang herbal sebagai gantinya. Melihat buku itu, Yangkai menemukan bahwa ia memiliki pengantar herbal dan sifat medis, habitat dan ilustrasi mereka. Padahal itu akan memberi rasa kecewa pada mereka yang membacanya, karena hanya berisi informasi tentang herbal tingkat biasa dan tidak ada pada herbal tingkat tinggi. Tapi itu cukup cocok untuk kebutuhan Yangkai saat ini. Seperti praktisi digolongkan ke dalam peringkat yang berbeda, demikian juga jamu, senjata, dan obat. Mereka dibagi menjadi kelas biasa, kelas bumi, kelas surga, kelas misteri, kelas roh, dan kelas sains. Masing-masing kelas kemudian dibagi menjadi tingkat bawah, menengah, dan puncak. Beruntung, ramuan yang dibutuhkan Yangkai adalah tingkat biasa, herbal kelas bawah, sehingga mereka ada di buku. Dan karena mereka kelas rendah, nilainya tidak tinggi. Setelah meninggalkan balai kontribusi, Yangkai pergi ke kantor urusan umum. Lagi pula, dia masih menyapu Sky Tower, dan perjalanan bundaran ke Black Wind Mountain ini akan memakan waktu lebih dari sehari. Jadi, dia harus meminta izin dari pekerjaannya. Kantor urusan umum tidak mempersulitnya. Mereka memberi Yangkai cuti 3 hari. Dengan kewajibannya diurus, dia berangkat. Black Wind Mountain hanya 20 mil jauhnya dari Sky Tower. Dengan berjalan kaki, karena itu tidak jauh, Yangkai sering pergi ke sana untuk mencari makan, membuatnya cukup akrab dengan medan. Di gunung ini ada berbagai macam tumbuhan, tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan herbal, Yangkai memastikan untuk sepenuhnya siap, membawa air, persediaan makanan, skop, dan tas. Ia berangkat. Bergegas Yangkai datang ke Black Wind Mountain dan mengamati daerah itu. Gunung itu seperti monster prasejarah, berbaring di antara langit dan bumi, memaksakan tanpa akhir yang terlihat. Gunung dengan hutan yang rimbun, tepian bergigi, dan bangga berdiri di cakrawala, berdiri di sana. Yangkai merasakan hembusan angin sejuk menembus rambutnya. Dalam Black Wind Mountain hidup banyak binatang buas. Beberapa binatang buas tingkat tinggi bahkan bisa membuat praktisi bela diri melarikan diri tanpa peluang kemenangan. Jadi umumnya ketika orang berkelana ke gunung, mereka tidak akan terlalu dalam. 30 mil pertama diklasifikasikan sebagai zona aman. 10 mil berikutnya adalah zona berbahaya, dan daerah di luar itu adalah zona yang paling mengancam jiwa. Pada dasarnya, semakin dalam Anda pergi, semakin berbahaya itu. Karena Yangkai hanya mencari herbal tingkat rendah biasa, dia tidak perlu pergi terlalu jauh. Jadi, tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, karena dia hanya mencari di dalam zona aman. Saat ini masih pada jam-jam awal, dan Yangkai sedang mencoba untuk mengingat apakah dia telah menemukan ramuan itu pada perjalanan sebelumnya ke gunung. Tapi tidak masalah apakah dia punya atau tidak, karena dia siap kali ini untuk menemukan mereka dilengkapi dengan pengetahuan dari buku.
Berpikir kembali, Yang Kai ingat bahwa ada banyak tempat tumbuh-tumbuhan yang potensial. Dalam situasi saat ini, dia bahkan tidak tahu lokasi tanaman obat yang ingin ia temukan. Tapi penuh dengan antisipasi, Yang Kai mengikuti jalur yang dikenalnya ke Black Ruin Mountain. Setelah setengah jam jalan, Yang Kai melihat panen pertamanya yang tersembunyi di semak-semak di sebelah jalan setapaknya. Ada sekelompok tanaman obat lici atau sap. Memanen mereka, Yang Kai memasukkannya ke dalam tas dan melanjutkan pencariannya. Berpikir pada dirinya sendiri, ini adalah awal yang baik. Berjalan menyusuri jalan, Yang Kai melihat berbagai vegetasi yang berserakan, dan ingatan tentang hutan datang kembali, memberitahu ia tentang lokasinya. Dengan pengetahuan yang tentang gunung diperoleh dari berburu, dia bisa secara akurat membuat peta mental di mana dia berada di dalam kaitannya dengan Sky Tower, mencegahnya tersesat. Menjelang malam, Yang Kai telah mengumpulkan 4 jenis herbal. Ketika mencari herbal secara alami sangat sulit. Belum lagi bahwa banyak orang suka datang ke sini untuk mengumpulkan herbal, membuatnya lebih sulit untuk menemukannya. Meskipun Yang Kai hanya menemukan 4 herbal, dia masih cukup puas. Sayangnya, Yang Kai tidak membutuhkan keempat ramuan ini untuk memperburuk nilai mereka hanya di kelas biasa, tingkat yang lebih rendah juga. Namun demikian, jika dia ingin mengambilnya kembali, dia bisa menukarkan dengan poin kontribusi, sehingga mereka masih bernilai. Saat ini matahari sudah mulai terbenam. Bergegas Yang Kai akhirnya tiba di daerah yang cocok untuk pertumbuhan banyaknya herbal. Daerah ini sangat aneh karena semua vegetasinya yang berlimpah itu tidak memiliki keberadaan yang hidup. Khususnya untuk area sekitar 30 kaki di sekitar area tanaman obat. Tanahnya benar-benar mati dan tidak ada yang tumbuh, bahkan gulma sekalipun. Meskipun di tengah gurun ini ada 3 tandan rumput, mereka berkibar tertiup angin. Yang Kai melihat bahwa mereka berwarna coklat dan berpikir itu hanya nekrosis. Tapi ini hanya warna alami rumput. Setelah melihat secara lebih rinci, Yang Kai mengenali mereka sebagai sejenis ramuan dan dengan napas lega bergegas mendekat. Sambil tersenyum lebar, dia dengan cepat menggali semuanya. Beberapa saat kemudian, 3 ramuan ini dikumpulkannya. Saat dia memegang ramuan ini, Yang Kai mengeluarkan buku herbologi yang diberikan Bendahara Meng sebelumnya dan memeriksanya untuk melihat di mana dia pernah melihatnya. Mereka memang rumput pohon jadi mati, ilustrasi tumbuhan dan lingkungan semuanya cocok. Rumput pohon jadi mati tumbuh dari pohon mati yang membuatnya mudah ditemukan. Pada dasarnya, di pegunungan, tempat di mana pun yang memiliki tanah mati, Anda dapat menemukan tumbuh di dekatnya. Dengan hati-hati, Yang Kai meletakkan rumput di tasnya dan mengambil air dan makanan. Lalu mencari tempat untuk makan dan beristirahat. Kali ini, ketika dia memasuki pegunungan, tujuan utamanya adalah untuk menemukan bunga roh berdaun 3 caos dan rumput pohon jadi mati. Sekarang, setelah dia menemukan rumput pohon jadi mati, dia perlu mengalihkan fokusnya ke bunga roh 3 daun berdaun. Tidak hanya dia perlu menemukan 3 bunga roh berdaun, 3 caos, tapi dia juga membutuhkan jumlah besar itu. Yang Kai memutuskan dia harus menggandakan usahanya. Meskipun sekarang ini sudah malam dan matahari telah terbenam, ini tentu saja merupakan waktu yang tidak nyaman untuk mencari ramuan, sehingga Yang Kai memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat dan melanjutkannya besok. Sebelumnya, ketika dia memasuki pegunungan, dia tidak pernah menginap. Namun, seperti apa kata pepatah, bahkan pada catatan itu, dia secara alami tahu bahaya gunung di malam hari. Setelah ia menemukan pohon terdekat, Yang Kai memanjat dan mencari tempat yang cocok untuk tidur. Setelah menemukan tempat, ia segera meletakkan barang-barangnya dan segera tidur. Pada pukul 1.30 pagi, Yang Kai belum tidur, jadi dia mengeluarkan buku hitam itu dan membuka halaman ketiga. Dengan pikirannya, pembakar dupa mengapung. Ini juga merupakan sedikit misteri yang dipecahkan oleh Yang Kai tentang buku hitam itu. Apapun yang disimpan di dalamnya bisa dipanggil dan dikembalikan sesuka hati.
Itu semua adalah buku penyimpanan, dan pembakar itu jelas telah diletakkan di sana sebelumnya, sehingga fungsi ini tidak mengejutkan. Apa yang Kai tidak mengerti adalah bahwa selain dia dari pembakar dupa, hal-hal lain tidak dapat disimpan dalam buku ini. Ini membuatnya heran. Apakah buku hitam itu batu jiwa? Apakah batu jiwa biasanya memiliki batasan pada apa yang harus diterima atau ditolak? Setelah bermain dengan buku hitam untuk sementara waktu, Yang Kai tertidur. Dia baru saja menghabiskan sepanjang hari berjalan di sekitar gunung. Setelah malam yang damai, Yang Kai bangun pagi-pagi keesokan harinya dan berlatih catatan tubuh Mara selama setengah jam. Untuk mengumpulkan panen yang baik, ia harus bekerja sangat keras selama 2 hari ke depan. Dia juga merasa bahwa dia berada di ambang terobosan. Tidak hanya dia merasa bahwa atmosfernya berada pada batas maksimal, dia juga merasakan tubuhnya Yang Kai hanya membutuhkan dorongan terakhir untuk melakukan terobosan. Bersambung. Oke guys, jadi itu dia chapter ke-15, dimana Yang Kai pergi ke gunung untuk mencari herbal. Jadi ini di hari pertama ya, di hari pertama sudah mendapatkan beberapa herbal yang tidak penting, yang mungkin bisa ditukar menjadi kontribusi. Namun dia sudah mendapatkan 1 herbal yang dia butuhkan, tinggal cari 1 herbal lagi guys. Nah, mari kita simak kelanjutannya di hari kedua dan ketiga Yang Kai di dalam gunung. Tunggu apa lagi, langsung aja cek ke chapter ke-16. Thank you, check it out.